Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Khairi Asrori dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bisnis Nusantara Tangerang. Adanya saya di sini tidak lain tidak bukan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tugas matkul entrepreneurship yang mana diampu oleh Bapak Ahmad Baizuri, MSI. Nah, untuk kali ini di sini saya akan membahas tentang cash flow quadrant oleh Robert Kiyosaki. Nah, menurut Robert Kiyosaki, jadi cara orang untuk mendapatkan uang itu ada 4 jalur. Jadi langsung kita saja bagi menjadi 4. Jadi ada bagian kiri dan bagian kanan. Jadi dua-dua. Tadi kan 4. Nah, yang kiri itu ada E dan juga S. Yang E itu namanya employee. Kemudian yang S itu namanya self-employed. Kemudian yang dua yang di kanan itu ada B yaitu business owner dan juga I yaitu investor. Nah, jadi akan tetapi di Indonesia itu kebanyakan orang-orang itu berada 95% mengambil posisi yang ada di kiri ini. Jadi mereka nongkrongnya di bagian kiri. Kan tetapi rata-rata orang kaya itu mainnya di dua yang kanan. Nah, kenapa orang-orang banyak yang mengambil bagian kiri? Karena di bagian kiri itu mereka itu aman, pasti aman. Akan tetapi mereka itu mungkin akan stuck di situ-situ terus ya. Kita bahas dulu apa yang dinamakan employee. Jadi employee itu kita ibaratkan saja, kita analogikan saja biar gak ribet. Kita ambil contoh tukang bakso. Ya, perihal bakso, perbaksoan. Jadi ini employee ini disebut karyawan. Jadi lo itu kerja selama 8 jam, bahkan ada yang 12 jam. Itu kerja buat bos lo. Nah, ketika lo pas tanggal 25 itu lo pasti gajian dong. Nah, itu aman. Jadi kelebihannya itu sebenarnya lo itu enak, aman, pasti gajian itu pasti udah ada. Kan tetapi gak enaknya yaitu ketika lo gak masuk, ketika lo sakit, itu duit lo juga gak berjalan gitu. Jadi ketika izin bisa saja gajian lo dipotong. Ketika lo udah gak kerja atau dipecat, duit lo udah stop gitu. Nah, itu yang E. Kemudian kita membahas yang jadi intinya E itu karyawan, kerja untuk orang. Nah, kemudian kita akan membahas yang S. Yang S tadi kan E, sekarang S. Nah, jadi yang nama S itu dinamakan dengan self-employed. Itu kerja sendiri. Nah, contohnya kita analogikan dengan bakso juga. Ibaratkan ini lu punya warung bakso gerobakan. Nah, itu duitnya bisa gede banget, lebih daripada karyawan. Tapi jebakannya itu sama kayak karyawan. Jadi ketika toko lu buka, ya lu dapat pemasukan banyak gitu, gak usah gaji karyawan segala macem, duitnya langsung masuk dulu. Akan tapi ketika toko lu itu gak buka, ya udah gak ada pemasukan. Lo yang sakit, ya warungnya tutup gitu. Jadi sebenarnya lo itu secara tidak langsung lo itu bukan punya bisnis, tapi ya lo itu bisnisnya. Lo capek, jadi usahanya juga ikut capek begitu. Nah, kemudian kita pindah ke posisi yang bagian kanan. Tadi kan udah dua yang kiri, sekarang dua yang kanan. Yaitu ada yang namanya B, yaitu business owner. Itu pemilik bisnis beneran. Nah, bedanya sama S itu apa? Kalau S itu punya pekerjaan, tapi kalau B itu punya sistem. Nah, jadi contoh paling gampang itu ketika lu jualan bakso gerobak itu sendirian, itu namanya S. S tadi ya, kerja sendirian. Akan tetapi ketika lu punya 10 cabang bakso, kemudian tiap cabang ada manajernya, ada karyawannya, kemudian resep udah standar, kasir udah sistem. Mau lo liburan ke Bali pun 2 minggu
atau 1 bulan segala macam, 10 cabang lo itu akan tetap muter dan duit tetap mengalir ke rekening lo. Nah, itu namanya B. Jadi lo itu gak kerja di bisnis, tapi bisnisnya yang bekerja buat lo. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya I, yaitu investor. Nah, ini level bisa dikatakan level dewa lah. Kenapa? Karena itu lu bahkan udah gak usah ngurusin sistem. Jadi uang lu itu yang disuruh kerja sama lu. Jadi contohnya, lu itu beli ruko atau kios lah ya. Itu lu beli berapa ya? Misal ibarat 5 ruko lah. Nah, terus rukonya itu lo sewain ke orang yang mau jualan atau buka bakso. Nah, tinggal saja itu dihitung ya. Misal sewa ruko itu 1,5, tinggal dikali saja 5 ruko gitu. Jadi lo udah gak pusing jualan, gak pusing rekrut karyawan. Jadi tiap bulan lo itu duduk manis, santai, ngopi, ngerokok. Nah, itu udah dapet duit sewa masuk. Nah, biasanya kalau di Indonesia ini banyaknya itu naruh duit di saham. Jadi mereka itu dividennya itu masuk tiap tahun. Itu. Jadi kesimpulannya betul begini, gampangnya. Sisi kiri itu lo kerja buat uang. Lo aktif, ya uang dateng. Lo diem, uang diem. Kan tapi kalau sisi kanan itu uang kerja buat lo tidur, lo ngopi, santai segala macam, sistem sama uang lo tetap lari. Makanya orang bisa kerja 20 tahun tapi ya tetap gitu-gitu aja, karena mainnya di kiri terus, lembur sampai tipes kadangnya. Nah, jadi kalau lu mau bebas finansial, bahasa sekarang itu financial freedom. Jadi PR lo itu bukan cari gaji yang lebih gede atau segala macam, tapi gimana caranya pindah dari sisi kiri ke kanan, yaitu dengan cara mulai belajar bangun aset dan sistem. Nah, gimana? Udah kebayang belum? Jadi simpelnya itu gampangannya yaitu employee itu kerja buat orang. Kemudian S self-employed itu kerja buat diri sendiri. Kemudian sisi kanan itu ada B, yaitu business owner, itu orang kerja buat lo. Kemudian I itu investor, yaitu duit kerja buat lo. Nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, itu murni memang dari saya. Jika lau ada kelebihan, itu murni datangnya dari Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. See you.